Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Kita bertemu lagi dalam langsung ministry. Tuhan memberkati kita. Sebelum kita merenungkan khotbah Minggu Septuagesima tanggal 31 Januari 2021, ada permintaan saya. Saya ajak Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih sekalian membaca atau mendengarkan khotbah ini walaupun panjang hingga akhir, agar kamu menemukan hal yang menguatkan imanmu kepada Tuhan, Yahova, Yesus Kristus, Roh Kudus, Tuhan kita yang Maha Esa itu. Khotbah ini pasti berbeda dengan khotbah-khotbah yang lain. Tetapi yang dapat saya katakan, kamu pasti akan mendapat berkat yang melimpah dari Tuhan, Yesus Kristus, Roh Kudus, bila mendengarkan khotbah ini. Dan saya mohon kesediaannya mensubscribe, melike, membunyikan lonceng notifikasinya, dan membagikannya kepada sebanyak mungkin orang, agar mereka turut mendapat berkat. Kalau masih ada orang yang tidak tahu mensubscribe, tolong dia dibantu sampai bisa. Dan kalau video ini dapat dari WA Group dan nomor WA saya belum ada di HP Anda, pasti akan sulit untuk mensubscribe. Agar tampak tulisan merah subscribe, harus YouTube-nya atau kode bertulisan biru yang dibuka atau ditekan, bukan hanya gambarnya yang ada di WA. Dan kalau sudah nampak tulisan merah subscribe, tekanlah tulisan itu. Kemudian loncengnya, lalu bagikan sedikitnya kepada 10 orang. Untuk mempermudah, ikutlah peserta dalam WA Group langsung. Berbahagialah kamu, karena dengan demikian kamu turut menjadi penyebar kabar baik atau Injil ke seluruh dunia. Terima kasih. Marilah kita mempersiapkan diri kita. Damai sejahtera dari Tuhan, Yahova Elohim, Yesus Kristus, Roh Kudus, Tuhan kita yang Maha Esa itu, yaitu damai Shalom yang melampaui segala akal dan melebihi segala damai yang dapat diberikan oleh dunia ini, kiranya memenuhi hati, pikiran, dan kehidupan kita senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, yang kami kenal dalam Yesus Kristus, buka hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk memahami firman-Mu yang sangat indah, untuk kami nikmati dan kami akan hidupi dalam kehidupan kami. Dimuliakanlah nama-Mu, kiranya Engkau beserta kami dalam pemberitaan firman ini. Dalam Yesus Kristus, kabulkanlah doa kami. Amin. Firman yang akan kita pahami, dan dari sana kita akan dengar-dengaran kepada kehendak Tuhan yang Yahova Elohim, Yahova Dewata, Yesus Kristus, Roh Kudus. Lalu kita mengambil arti dan maknanya untuk kehidupan kita sekarang, ditentukan dari perjanjian baru, yakni dari kitab Lukas 4 ayat 31 sampai 37. Marilah kita baca atau dengarkan apa yang diberitakan oleh tabib penginjil Lukas dalam kitab Injil yang ditulisnya itu. Buka kitab kita masing-masing. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai, engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu." Demikian firman kehidupan yang akan kita coba memahaminya, Bapak Ibu Saudara, dan maknanya
akan kita jadikan suluh terang dan tongkat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari firman ini kita akan dapat semakin mengimani bahwa sabda Tuhan Jehovah Elohim Yesus Kristus, Tuhan kita yang Maha Esa itu sungguh penuh kuasa dan menghasilkan karyanya sebagaimana firman itu bekerja sewaktu penciptaan alam semesta di zaman Perjanjian Lama. Demikian juga penggunaan sabda itu oleh Tuhan Yesus Kristus dan sabda itu juga masih punya kuasa di zaman sekarang. Dari firman itu juga kita akan belajar bagaimana luar biasanya kemurahan hati Tuhan, anugerah Tuhan kita, dan kita bagaimana untuk menyambutnya. Berbahagia dan diberkatilah siapapun yang mendengar dan dapat memahami firman Tuhan, lalu menjadikannya sebagai pedoman hidupnya sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang kekasih dalam Kristus Yesus, Tuhan dan penyelamat kita. Marilah kita telusuri apa yang terkandung dalam firman ini. Apa arti serta maknanya bagi kehidupan kita masing-masing dan kehidupan kita bersama. Jehovah Elohim Yesus Kristus Roh Kudus ingin mengeluarkan setan-setan perasuk dari dalam diri jemaat dan dari seluruh umat beragama, agar persaudaraan seluruh umat manusia dipulihkan. Di sini akan disampaikan kepada Bapak Ibu Saudari hanya beberapa pemahaman sehubungan dengan isi firman kehidupan ini. Silahkan tambahi kalau masih belum mencukupi, dan berikan masukan kepada pengkhotbah melalui komentar di YouTube ini. Mari Bapak Ibu Saudariku yang terkasih, nikmatilah santapan rohani yang enak ini. Pasti Anda akan kenyang secara rohani. Yang pertama, setelah Yesus mendeklarasikan dirinya di rumah ibadah Nazaret, bahwa nubuat Yesaya 61 ayat 1 sampai 2 telah dipenuhi dalam dirinya, dia memilih kota Kapernaum, dari Ibrani Kefar Nahum, artinya desa Nahum, yang terletak di pinggir barat laut pantai Danau Galilea sebagai tempat pelayanannya. Kota ini kota nelayan dan terletak di daerah yang dulu disebut daerah Zebulon dan Naftali, dan di zaman Yesus dikenal sebagai daerah Galilea juga. Pemilihan tempat ini membuat terpenuhinya nubuat Yesaya dalam pasal 8 23 sampai pasal 9 ayat 1. Selain bangsa Israel, di wilayah ini berdiam juga bangsa-bangsa lain, sehingga seperti dinubuatkan Nabi itu, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Baca itu dalam Matius 4 ayat 15 sampai 16. Yesus membuat markasnya di sana di Kapernaum dalam rangka menyerukan kepada segala bangsa, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Yesus datang bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi untuk segala bangsa, bagi semua orang yang berlatar belakang kehidupan yang beraneka ragam, yang hidup di gunung dan yang hidup di laut, waktu itu di danau, rakyat umum dan ningrat, petani dan pedagang, yang ASN maupun yang tentara atau angkatan bersenjata, yang agamis dan yang sekularis. Penghuni Kapernaum menjadi model untuk itu. Jadi kalau ada yang mendakwa bahwa Yesus itu hanya untuk kalangan Yahudi saja, itu tidak benar. Untuk pelaksanaan misinya, menyatakan kerajaan sorga dan keselamatan bagi seluruh bangsa-bangsa, secara terencana Yesus memilih kota Kapernaum sebagai pusat pelayanannya. Lukas menceritakan sedikitnya 5 karya penyembuhan yang dikerjakan Yesus di kota ini. Baca, orang yang dirasuk setan disembuhkan, Lukas 4 ayat 31 sampai 37 itu nats kita. Ibu mertua Simon Petrus dan orang lain disembuhkan, Lukas 4 ayat 38 sampai 41. Orang lumpuh yang digotong dari atap rumah disembuhkan, Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Orang yang mati tangan kanannya disembuhkan,
Lukas 6 ayat 6-11. Dan hamba seorang perwira di Kapernaum disembuhkan. Lukas 7 ayat 1-10. Dalam penyembuhan, Tuhan Yesus tidak pilih kasih, melainkan siapapun dari suku manapun dan dari latar belakang hidup apapun yang sakit itu, Dia sembuhkan. Itu berlaku sampai sekarang. Dan mari datang kepada Yesus dari manapun Anda. Yesus menyembuhkan semua orang yang masing-masing menderita penyakit yang berbeda-beda, bukan hanya satu jenis. Jadi bukan hanya spesialisasi beda atau spesiali apa, semua penyakit Tuhan Yesus bisa sembuhkan. Yesus mengajar di sinagoge, di rumah ibadat untuk orang Israel, baca Markus 1 ayat 21, dan juga di tempat-tempat terbuka agar bangsa-bangsa lain turut mendapat ajarannya, baca Markus 4 ayat 1-34. Dia mengajar di pantai Kapernaum, tempat terbuka, Yohanes 6 ayat 22-59 tentang roti hidup di tempat terbuka itu, agar orang semua mendapat kabar baik. Ada juga murid Yesus yang dipanggil di Kapernaum, Andreas, Simon Petrus, Yakobus bin Zebedeus, Yohanes bin Zebedeus, Matius 4:18-22, Filipus, Markus 2 ayat 13-17, Yohanes 1 ayat 43. Juga yang berasal dan bekerja di Kapernaum dipilih menjadi muridnya, yakni Matius pemungut cukai, Markus 2 ayat 13-14. Sebagai tempat tinggal dan dari banyaknya yang dikerjakan Yesus di sana, kota Kapernaum disebut kotanya sendiri, Matius 9 ayat 1, artinya kotanya Yesus. Yesus Kristus ingin agar semua umat manusia selamat dan tidak dirasuk setan kuno maupun setan modern. Yang mengikut Dia diselamatkan dan dinormalkan, dan yang menolak Dia dikutuk. Bandingkan Matius 11 ayat 23. Atau menjadi gila dalam berbagai jenisnya. Jadi ikuti Yesus agar Bapak Ibu normal, waras, dan tidak mengalami kelainan pikiran. Bapak Ibu saudariku, ya, termasuk orang yang diinginkan untuk mendapat keselamatan dari Yesus Kristus, menjadi orang-orang normal dan waras. Bagaimana caranya? Pertama, dengan mengajarkan firman dan kehendak Tuhan yang penuh kuasa itu. Kedua, dengan penyembuhan umat manusia dari segala macam penyakit dan pembebasan manusia dari rasukan setan. Dua langkah itu harus dilakukan juga di zaman sekarang. Firman Yesus masih punya kuasa untuk dapat menyembuhkan penyakit dan derita yang Anda alami, termasuk derita oleh COVID-19 dan penyakit lainnya. Siapa yang ingin sembuh, wajib percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Roh Kudus dalam firman-Nya atau pengajarannya yang hidup. Mari kita normalkan dan waraskan diri kita dengan firman Tuhan dan sembuhkan segala derita yang merasuk kita dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Poin yang kedua, Yesus mengajar di sinagoge atau rumah ibadat. Sinagoge adalah tempat umat Tuhan berkumpul bersama untuk berdoa, memuji Tuhan, dan mendengar ajaran tentang Tuhan. Lukas tidak memberitahu apa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus pada kesempatan mengajar di rumah ibadat Kapernaum waktu itu. Hanya kesan pendengar yang diberitahu. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa, ayat 32. Dalam Markus dikatakan bahwa dia mengajar tidak seperti ahli-ahli Taurat. Di manakah bedanya? Ahli Taurat menekankan hukum, sedangkan Yesus menekankan kasih. Karena ahli Taurat mengajarkan hukum-hukum Musa dan syariat Musa itu berulang-ulang, dan itu saja para pendengarnya menjadi bosan. Tetapi Yesus berbeda dengan itu. Ada juga pendeta sekarang ini yang mengikuti ahli-ahli Taurat ini dalam berkhotbah, mengajar. Mereka suka hanya menekankan hukum-hukum gereja dan memperlakukannya, menghukum orang yang tidak taat kepada peraturannya. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Yesus mengajarkan hal-hal yang revolusioner, berbagai pembaharuan dan menuntut pertobatan dan perubahan dalam hidup rohani dan jasmani
dalam kesalehan hidup sehari-hari, berubah dalam pola beragama kepada yang baik, tentang bagaimana percaya iman atau yang benar, dan siapa yang seharusnya dipercayai. Itu dari ajaran Yesus. Di antara ajaran yang lain ada tentang perubahan dasar menentukan makanan halal haram. Yesus memberi pemahaman baru tentang Sabat, tentang kurban, dan juga menegaskan pemenuhan nubuat perjanjian lama dalam dirinya. Selain itu, Yesus menekankan agar hukum agama tidak membelenggu, melainkan membebaskan manusia. Ibadah itu tidak banyak syariat, tidak ada sembahyang 3 waktu, tetapi setiap waktu, yakni kehidupan itu menjadi sembahyang umat manusia. Di mana ada 2 atau 3 orang, atau tidak harus ada 9 laki-laki berkumpul dalam namaku, kata Tuhan Yesus, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bandingkan Matius 18:20. Kalau 2-3 orang bersepakat berdoa, maka doanya akan dikabulkan. Apa saja yang diminta orang beriman dalam doa dengan akan diterimanya. Kalau dengan penuh kepercayaan, Matius 21:22. Manusia bukan untuk Sabat, tetapi Sabat untuk manusia. Sebab Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Matius 12 ayat 8. Yang melihat Tuhan secara langsung tidak ada. Tetapi siapa melihat Yesus, ia melihat Dia atau Tuhan. Atau melihat Bapa yang telah mengutus Yesus. Bandingkan Yohanes 11:45. Tuhan Yesus menyerukan pertobatan dan dosa diampuni. Itu berbeda dengan Yohanes Pembaptis yang hanya menyerukan pertobatan, tapi demikian juga Imam Yahudi, tetapi tidak ada pengampunan dosa. Hidup harus kudus, sebab Tuhan itu kudus. Kudus lebih bermutu daripada suci, jadi harus meningkat. Yesus memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan orang-orang tertindas, terutama kepada orang-orang yang ditawan dan ditindas oleh iblis atau setan-setan atau roh-roh jahat. Itulah yang disinggung oleh Tuhan Yesus dalam khotbahnya di Kapernaum. Roh jahat harus dibersihkan dari manusia. Poin yang ketiga, orang yang ingin mengalami kuasa perkataan Yesus, dia harus mengetahui dan mengamini ajaran-ajaran Yesus yang luar biasa itu, sehingga dia dapat merasakan dampak kuasa perkataan atau pengajaran Yesus itu dan akan memperbaharui hidup iman, kasih dan pengharapannya. Tidak cukup hanya ekspresonto. Lukas 4:32 yang artinya takjub, kagum, terheran-heran, astonished, amazed. Bahasa Ibraninya memohisto, tercengang, heran, gempar. Tidak cukup hanya itu. Orang yang takjub atau heran harus dituntun mengikuti ajaran Yesus dan menghidupinya. Pengajaran Yesus di rumah ibadat itu membuat pendengarnya terheran-heran, takjub. Langkah berikutnya dari pendengar adalah melakukan ajaran Yesus. Tetapi setan yang rasuk itu terusik, ketakutan, dan merasa terancam. Setan takut terhadap kata-kata Yesus yang punya kuasa. Dia atau setan itu terancam karena dia unclean spirit, tod dinahodar, roh yang najis, ruah set tama, sedang berhadapan dengan seorang yang kudus dari Allah. Kedus ha Elohim, ho hagios tuteu, seperti yang diakui sendiri oleh iblis itu atau setan itu. Yang kudus pasti melenyapkan yang najis. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, roh jahat takut apabila berhadapan dengan kekudusan Yesus. Agar roh-roh najis atau setan seperti itu tidak masuk di rumah ibadah atau tidak merasuk kepada diri manusia, rumah ibadah dan diri manusia itu harus dikuduskan dengan kekudusan Tuhan. Mari kita lakukan pengudusan diri setiap bangun pagi untuk memulai kegiatan seharian. Poin yang keempat, menggunakan mulut orang yang dirasuknya, setan itu berteriak dengan
phone megale, itu bahasa Yunani, dengan suara keras menurut lain, atau suara sekuat-kuatnya. Tetapi suara setan ini kalah dengan kuasa suara Yesus. Sampai sekarang pun kalau pengikut Yesus meminjam kuasa suara Yesus dalam mengusir setan, maka akan kalah suara dan perlawanan setan itu. Seperti sering saya alami, kuasa roh jahat yang rasuk itu melawan saya yang hendak mengusirnya dari orang yang dirasuknya. Saya selaku pengikut Yesus harus membentaknya dengan menggunakan suara yang berisi wibawa dan kuasa dari Tuhan Yesus Kristus. Maka setiap murid Yesus yang hendak mengusir setan harus memiliki iman yang kuat dan wibawa serta kuasa dari Tuhan Yesus Kristus. Yesus mau memberi kuasa firman-Nya kepada pengikutnya. Kalau tidak demikian, maka pengusir setan itu akan ditertawai oleh setan itu. Bandingkan kisah 19 ayat 13 sampai 16 di mana anak-anak Skewa dilawan oleh roh jahat dan melukai mereka. Saya hanya memberitahu Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu dapat mempraktekkannya, silahkan. Kalau perlu saya akan bantu dari jauh, seperti sering saya lakukan. Yang kelima Bapak Ibu Saudara, perkataan atau logos Yesus penuh kuasa, penuh eksusia. Besabkut kata bahasa Ibrani, artinya berotoritas, berkekuatan, mengandung pengaruh supernatural. Selain punya eksusia, kata Tuhan Yesus juga dinamis, dunamei kata Lukas dalam bukunya ini, sanggup menyusupi dan menguasai orang yang mendengarnya. Kitab suci memberitahu bahwa dabar atau logos atau firman yang keluar dari mulut Tuhan berkekuatan supernatural, melebihi kekuatan kuasa kata-kata manusia. Dalam Yesaya 55 ayat 10-11 ditegaskan, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepada-Ku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Demikian Nabi itu. Tuhan Yesus Kristus menegaskan Ulangan 8 ayat 3c dengan mengatakan, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Maka makanlah firman itu agar kenyang. Matius 4 ayat 4 itu. Firman Tuhan itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua dimanapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisah jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati. Demikian Ibrani 4:12. Makanya pergunakan pedang Tuhan untuk melawan setan. Kebenaran firman ini menjadi dasar dan modal yang kuat bagi kita, Bapak Ibu Saudara, untuk menggunakan firman atau dabar atau logos Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita sekarang ini. Mari bersihkan kehidupan kita dari kuasa roh jahat modern dengan kekuasa firman Tuhan. Poin yang keenam, Yesus menggunakan kuasa firman-Nya untuk mengusir roh-roh jahat yang disebut pneuma daimoniu akatartu, yang diterjemahkan setan, roh jahat, partodinahodar, unsauberen Teufel, roh jahat yang najis, spirit of an unclean devil, demon and evil spirit, ruah satama, dari seorang yang dirasuknya. Baca itu juga di Markus 5:8, Markus 9:25. Roh jahat, roh najis, roh kotor itu tidak boleh dibiarkan merasuki manusia yang beragama, yang areligius maupun yang ateis. Siapapun dari antara orang ini tidak boleh dibiarkan dirasuki oleh setan. Tuhan Yesus Kristus menyuruh pengikutnya
memberitakan Injil kepada segala makhluk, dan mengusir setan atau roh jahat, Markus 6 ayat 7. Untuk itu, para pengikut Yesus yang sekarang pun harus memberlakukan kuasa firman itu dalam membebaskan segala makhluk dari rasukan setan. Pelaksanaan tugas ini adalah perjuangan, yakni perjuangan melawan pemerintah-pemerintah jahat, melawan penguasa-penguasa jahat, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Bandingkan Efesus 6 ayat 12. Semua pengikut Yesus harus berjuang agar kuasa-kuasa setan, kuasa iblis, dan kuasa roh jahat terhalau dari kehidupan seluruh makhluk. Untuk itu Tuhan Yesus Kristus telah memperlengkapi setiap pengikutnya dengan roh yang penuh kuasa dan dengan seluruh perlengkapan senjata Allah. Efesus 6 ayat 13. Adalah tanggung jawab kita untuk melatih diri dan iman serta kecakapan bicara kita sampai mahir untuk menggunakan perlengkapan rohani ini dan sekaligus turut dalam perjuangan itu. Poin yang ketujuh, Lukas memberitahu bahwa orang yang dirasuk setan ikut di sinagoge, di rumah ibadat di Kapernaum, di mana Yesus sedang mengajar waktu itu. Dari dulu sampai sekarang, di rumah ibadat berkumpul orang-orang yang waras, saleh, beradab, normal, orang yang dicurahi Roh Kudus. Tetapi tidak ketinggalan juga orang-orang sinting, jahat, biadab, dan yang dirasuk setan segala macam. Apalagi di rumah ibadat itu kurang kuat penangkal mereka. Mereka sanggup menyamar, pura-pura sebagai orang baik. Tetapi kalau firman Tuhan diajarkan dan dipraktekkan di sana, yang dirasuk roh jahat itu akan menampakkan aslinya. Lihatlah sekarang banyaknya jemaat yang ribut, yang gaur, kata orang Batak tuh, Pak. Kalau kepentingan Tuhan di jemaat itu ditegakkan. Tetapi setiap jemaat Kristen harus dibersihkan dari kesentingan, kejahatan, kebiadaban, dan setan-setan. Namun orang-orang yang dirasuk itu diselamatkan. Yesus Kristus memberi contoh dan pekerjaan ini harus berlanjut terus. Makanya Tuhan Yesus akan menyertai sesuai dengan firman-Nya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya di atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Markus 16 ayat 17 sampai 18. Marilah kita kerja dan kerja terus untuk membersihkan jemaat-jemaat kita dari rasukan setan. Poin yang ke-8. Setan yang merasuk itu meneriakkan, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Ho hagios tu teu, kedos ha Elohim." Sungguh pengenalan yang luar biasa, melebihi pengenalan manusia tentang Yesus. Rupanya setan ini mengikuti Yesus dari waktu sebelumnya, mulai dari Nazaret, tempat tinggal Yesus dibesarkan, hingga Kapernaum, tempat tinggal Yesus bekerja. Iblis mengintainya. Dia kenal Yesus orang Nazaret sebagaimana dikenal orang-orang kebanyakan di Galilea. Setan atau iblis mengintai setiap orang dan tetap mencari kesempatan merasuk dan merusak manusia. Rasul Petrus menasihatkan, "Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya." 1 Petrus 5:8. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Poin yang ke-9, setan di rumah ibadah Kapernaum mengenal Yesus sebagai yang kudus dari Elohim. Benar, Yesus adalah yang kudus, Wahyu 3:7. Dia dikandung Maria dari Roh Kudus. Para murid Yesus juga mengenal Yesus sebagai yang kudus dari Elohim, lah yang kudus dari Allah. Baca Yohanes 6 ayat 69. Sebagai yang kudus, Yesus dikhususkan bekerja untuk menggagalkan penguasaan setan terhadap manusia.
berjumpa dengan Yesus yang kudus, si setan cengar-cengir dan dalam kegusarannya bertanya kepada Yesus, "Apa urusanmu dengan kami? Tihemin kaisoi, engkau datang hendak membinasakan kami?" Setan ini tahu sejarah pertikaian keturunan Adam dan keturunan ular itu, atau keturunan perempuan itu dan keturunan ular itu. Kejadian 3:15. Setan itu tahu bahwa Yesus Kristus dapat dan datang membinasakan setan-setan itu. Tetapi setan-setan itu tidak ingin hanya kaum setan yang dibinasakan, melainkan ikut juga para manusia yang berhasil dirasuk dan dirusak mereka. Di sini setan itu berkata, memang banyak setan atau roh jahat yang kuno dan yang modern. Karena banyaknya mereka disebut legion, Markus 5:9. Penghulu mereka disebut Beelzebul, Lukas 11 ayat 15. Setan kuno itu dikenal dari berita kejatuhan manusia ke dalam dosa, Kejadian 3. Dia berwujud ular yang mencobai manusia dan berhasil membuat manusia melanggar perintah Tuhan. Iblis itu, setan itu 3 kali mencobai Yesus tetapi gagal membuat Yesus menuruti kata-katanya. Lukas 4 ayat 1-12. Yesus mengatakan, "Jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu." Lukas 11 ayat 20. Kitab-kitab Injil memberitahu betapa seringnya Yesus mengusir setan dari diri manusia. Masih gentayangan setan-setan kuno sedemikian. Tetapi setan-setan modern lebih gencar lagi merasuk dan merusak manusia zaman sekarang. Misalnya, setan modern itu, narkoba, wabah penyakit seperti influenza, tifus, kolera dan sentri, demam berdarah, COVID-19, roh-roh antikristus, roh ekstremisme, roh terorisme, roh penculikan, roh human trafficking, roh korupsi, roh diktator, roh vandalisme, dan banyak lagi kuasa-kuasa yang bisa merasuk dan merusak manusia. Semua roh perasuk dan perusak ini harus dibinasakan dan dibersihkan dari diri semua manusia, sehingga tercipta kemanusiaan yang adil dan beradab. Partisipasi semua umat Kristen untuk mencegah segala macam setan modern ini di masa sekarang sangat diharapkan oleh Tuhan dan oleh negara. Poin ke-10, Yesus menghardik, membentak epitimesen, gaar setan yang merasuk itu. Pastilah Tuhan berurusan dengan setan yang merasuk manusia. Adalah urusan Tuhan membebaskan manusia dari belenggu setan yang merasuk. Dia tidak ingin setan menduduki diri manusia, sebab manusia adalah makhluk yang dicipta menurut gambar dan rupa Tuhan. Yesus tidak membiarkan manusia yang diciptanya itu menjadi pancaran dari kuasa iblis atau setan. Walaupun mulut orang yang dirasuk setan itu mengaku-ngaku bahwa Yesus itu yang kudus dari Tuhan, atau juru selamat, atau anak Allah, atau Mesias, atau yang lain yang hanya di bibir saja. Sama seperti pengikut Yesus, setan-setan percaya hanya ada satu Allah saja, dan mereka gemetar, Yakobus 2:19. Namun demikian setan-setan tidak perlu ikut memberitakan apa dan siapa Tuhan Yesus Kristus. Makanya Yesus membentak setan itu dengan 2 kata perintah, Primotetik kai exelte autu. Setak Weca bemimenu, diam dan keluarlah dari dia. Setan itu harus keluar dari yang dirasuknya menurut Lukas, dan selanjutnya harus diam atau bungkam dan tidak berkata-kata lagi tentang Yesus. Perintah diam, Primoteti, melarang si setan mengucapkan sesuatu tentang Yesus kepada siapapun. Dengan perintah keluarlah, exelte, mewajibkan si setan meninggalkan orang yang dirasuknya dengan tidak boleh merasuk siapapun lagi. Yesus tidak membinasakan setan itu karena belum tiba waktu pembinasaannya. Yang penting setan itu tidak menempati tempat yang tidak diperuntukkan baginya. Setan itu boleh saja gentayangan asal jangan merasuk manusia, hingga tiba saatnya nanti merantainya di jurang maut, Wahyu 20:1-3.
Walaupun setan atau iblis masih dibiarkan gentayangan, pengikut Yesus yang percaya tidak perlu takut, sebab Tuhan Yesus telah mengalahkannya. Dan pengikut Yesus dapat dan serta sanggup mengalahkan setan yang gentayangan itu. Beranilah Bapak Ibu melawan setan itu. Poin yang 11, Lukas mencatat bahwa setan yang dihardik itu sewaktu keluar tidak melukai siapa-siapa, baik yang dirasuknya maupun Yesus atau orang yang ada di sekitarnya. Yang dirasuknya itu tidak mengalami luka, walaupun dia dihempaskan ke tengah orang yang berkumpul di rumah ibadat tersebut. Artinya, bersama Yesus dan di mana Yesus berkuasa, setan atau iblis tidak berani melukai siapapun. Itu juga bagian keselamatan yang terjamin dialami setiap orang kalau dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Poin yang 12. Setelah setan itu keluar dari orang yang terasuk itu, semua orang yang menyaksikannya kembali takjub atau kagum, dan mereka menilai perintah Yesus disertai wibawa dan kuasa. Dampaknya adalah tersebar berita tentang Yesus kemana-mana di daerah itu. Sekali lagi perlu ditekankan bahwa target pemberitaan Injil dan terjadinya mujizat-mujizat di zaman sekarang ini tidak cukup hanya membuat umat manusia takjub, tetapi harus membuat berita tentang Yesus tersebar hingga ke seluruh pelosok dunia, sampai ke ujung bumi. Dengan demikian tidak ada alasan bagi setiap orang untuk berdalih di hari penghakiman terakhir nanti di akhir zaman dengan mengatakan bahwa mana mungkin kami bertobat katanya, karena kami tidak pernah mendengar tentang Tuhan Yesus Kristus. Umat Kristen harus pandai, harus berhikmat dan lihai, namun penuh kelembutan dan kasih, menggunakan segala media untuk menyebarkan Injil keselamatan dari Yesus Kristus. Tindakan-tindakan seperti itu merupakan bagian pertahanan manusia agar tidak bisa dirasuk oleh segala macam setan kuno maupun setan modern zaman sekarang. Semua pengikut Yesus harus berani melakukan semua tugas ini di zaman sekarang. Wibawa dan kuasa Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus Tuhan kita yang Maha Esa itu menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, sertailah kami dalam membersihkan dunia ini dari kuasa setan, termasuk dari dalam diri kami, dari jemaat kami, dan kiranya Engkau memberikan kuasa firman-Mu yang dapat mempengaruhi kami agar semua kami betul-betul menjadi pengikut-Mu yang setia, walaupun kami menganut agama yang lain pun. Apalagi kalau kami Kristen ya Tuhan, kiranya firman-Mu menguasai kami dan perbuatan-Mu terus mendorong kami menjadi orang-orang yang dapat melakukan mujizat-mujizat-Mu dan membuat semua itu menyebarkan nama-Mu di seluruh dunia. Oleh karena itu Tuhan, lakukanlah mujizat-mujizat-Mu terhadap orang-orang yang sedang mengalami derita oleh karena pandemi COVID-19. Sembuhkan mereka semua ya Tuhan, sehingga angka yang terpapar Tuhan semakin berkurang juga. Juga adalah mujizat apabila semua bangsa kami patuh terhadap prokes dan mampu mengebalkan diri sendiri untuk melawan COVID itu, serta rela divaksinasi, dan vaksinasi itu sangat bermanfaat, berkhasiat untuk kehidupan kami. Berkatilah semuanya Tuhan pekerjaan negara kami dalam rangka melakukan firman-Mu tersebut. Karena Kau yakin bangsa kami, pemerintah kami adalah pemerintah yang menjalankan kehendak-Mu di Indonesia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih atas pengampunan dosa kami, dan sempurnakanlah doa kami ini dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.